Halo guys, yuk ayo belajar matematika bareng Fandi Gamble. Oke guys, kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Tapi sebelum kita membahas itu, kita harus tahu dulu ya guys, arti dari perpangkatan itu ya. Jadi perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jadi penting untuk kalian bisa memahami definisi atau arti dari perpangkatan itu sebagai sebuah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Sebagai contohnya ketika saya punya bentuk A pangkat N, maka ini artinya adalah A dikali A dikali A dikali A sebanyak N. Ya, jadi A-nya di sini ada sebanyak N. Dengan N ini adalah elemen atau anggota dari bilangan bulat positif ya. Dengan N adalah anggota dari bilangan bulat positif. Terus A itu apa? A itu kita sebut sebagai bilangan pokoknya atau sebagai basisnya, sedangkan N ini adalah pangkatnya atau eksponen ya, pangkat atau eksponen. Jadi penting untuk kita bisa memahami arti dari perpangkatan itu. Sebagai contoh seperti ini, ketika saya punya 2 pangkat 4, karena berarti kan ini 2 dipangkatkan 4, artinya berarti perkalian berulang. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Berarti hasilnya adalah 16, betul. Nah, sekarang kalau saya punya gini, negatif 2 pangkat 4. Nah, ingat, ini negatifnya ini ada di dalam tanda kurung. Berarti artinya adalah negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Berarti hasilnya adalah negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali negatif berarti positif. Maka ini hasilnya adalah positif 16. Tapi kalau saya punya seperti ini, negatif 2 pangkat 4. Nah, ini artinya adalah negatif dalam kurung. Jadi yang dipangkatkan 4 itu hanya 2-nya saja. Berarti negatifnya ini sebenarnya ada dalam luar kurungnya. Ini artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah negatif 16 ya. Jadi kalian harus bisa membedakan yang ini dengan yang ini ya. Kalau negatifnya di dalam tanda kurung berarti itu bilangan negatifnya yang dipangkatkan. Tetapi kalau seperti contoh yang seperti ini, negatifnya ada di luarnya saja, maka dia tidak ikut dipangkatkan. Jadi yang dipangkatkan hanya 2-nya saja. Oke, ini adalah konsep dasar dari pangkat. Oke guys, kita coba masuk ke dalam sifat-sifat dari bilangan berpangkat itu ya. Sifat yang pertama, A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka sifatnya di sini menjadi A pangkat M ditambah N. Oke, contohnya kalau saya punya 5, pangkat 3 dikali 5 pangkat 4, ini sama saja dengan 5 pangkat 3 ditambah 4, sama dengan 5 pangkat 7, itu maksudnya. Ingat bilangan pokoknya harus sama. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Contohnya, misalkan 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5, ini sama dengan 3 pangkat 7 dikurang 5. Menjadi 3 pangkat 2. Contoh sifat yang ketiga di sini. A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka hasilnya adalah A
pangkat M dikali dengan N. Sebagai contoh, 2 pangkat 3, saya pangkatkan 5 di sini. Maka sebenarnya ini menjadi 2 pangkat 3 dikali 5. Ini menjadi 2 pangkat 15. Ya kan? Sifat yang keempat. Kalau saya punya A dikali B dipangkatkan N, maka ini sebenarnya sama saja dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Oke, sifat yang kelima, kalau saya punya A per B, pangkat dipangkatkan dengan N, ini sama saja dengan A pangkat N per B pangkat N. Itu 5 sifat dari bilangan berpangkat. Ya. Saya punya soal seperti ini, contohnya. Sederhanakan. Sederhanakan bentuk pangkat berikut. Oke, yang pertama, kita akan gunakan sifat-sifat yang ada ini ya. 8 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 9 dikali 4 pangkat 2. Oke? Untuk bisa menggunakan sifat yang tadi, bilangan pokoknya kan harus sama. Berarti 8, 2, dan 4 harus dicari bilangan pokoknya. Bagaimana mencarinya? Gunakanlah faktorisasi prima. Itu cara paling mudah ya. Jadi 8 itu kan 2 pangkat 3 dipangkatkan 4 dibagi 2 pangkat 9. Udah bilangan pokoknya sudah 2, berarti nggak perlu diubah. Dikali 2 pangkat 2 itu kan 4 dipangkatkan 2 di sini. Berarti di sini menjadi 2. 3 kali 4 berarti 12. Dibagi 2 pangkat 9. Dikali 2 pangkat 4. Berarti tinggal gunakan sifatnya. 2 pangkat 12 dikurang 9 ditambah 4. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 7. Itu contoh soalnya, bentuk sederhananya. Satu contoh lagi. Sederhanaan dari bentuk pangkat 12 pangkat 6 dibagi dalam kurung, di sini saya pakainya 2 pangkat 9 dikali 3 pangkat 5. Nah, nggak mungkin kita harus cari 12 pangkat 6 itu berapa, itu kan ribet juga. Nah, sekali lagi, gunakan faktorisasi prima ya. Oke, yang kita tahu bahwa 12 itu kan faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Karena di pangkat 6 berarti ini dipangkatkan 6. Oke, seperti ini. Dibagi 2 pangkat 9 dikali 3 pangkat 5. Ini bisa saya tulis menjadi yang depan ini 2 pangkat 2 dipangkatkan 6. Gunakan sifat yang ada berarti menjadi 2 pangkat 12 dikali 3 pangkat 6 per, kan dibagi kan, ini pangkat pakai kurung di sini. 2 pangkat 9 dikali 3 pangkat 5. Nah, kita cari yang bilangan pokoknya sama di sini ya. Berarti menjadi 2 pangkat 12, karena dibagi 2 pangkat 9 berarti dikurang 9 dikali 3 pangkat 6. Di sini kan dibagi 3 pangkat 5 berarti jadi dikurang 5 di sini. Oke. Berarti menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1. 2 pangkat 3 itu adalah 8 dikali 3. Maka hasilnya di sini adalah 24. Oke. Di dalam bilangan berpangkat, kita juga mengenal istilah pangkat tak sebenarnya. Ada 3 bentuk tentang pangkat tak sebenarnya itu. Ya. Bentuk yang pertama adalah A, pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan syarat hanya tidak boleh sama dengan 0. Jadi berapapun bilangan ketika dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Pasti positif 1 ya. Yang kedua, A pangkat negatif N
ini sebenarnya bentuk dari 1 per A pangkat N. Maksudnya seperti ini. Kalau saya punya 2 pangkat negatif 3, itu sebenarnya sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Jadi pangkatnya negatif itu berupa sebuah pecahan. Pangkat tak sebenarnya yang ketiga adalah kalau saya punya A pangkat M per N. Ini sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Maksudnya, kalau saya punya 2 pangkat 5 per 3, ini artinya adalah akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5 ya. Ini adalah 3 bentuk dari pangkat tak sebenarnya. Dan untuk pengerjaan soalnya ya bisa aja nanti kita menggunakan sifat-sifat yang tadi. Nah, saya punya soal seperti ini. Yang pertama adalah hasil dari 100 pangkat setengah dikali 32 pangkat 2 per 5. Nah, sekali lagi untuk mempermudah seperti ini kita harus mengubah bilangan pokoknya menjadi bentuk faktorisasi prima ya. Kita tahu 100 itu kan 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dipangkatkan setengah. Ya kan? Itu bentuk faktorisasi prima dari 100. Dikali 32, faktorisasinya adalah 2 pangkat 5 ya. Dipangkatkan 2 pangkat per 5 seperti ini. Ya kan? Berarti menjadi 2 pangkat 2 kali setengah. Ingat ini sifat yang tadi dikali 5 pangkat 2 dikali setengah dikali 2 pangkat 5 dikali 2 per 5. Berarti ini kita dapatkan menjadi 2 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2. Nah, yang bilangan pokoknya sama bisa kita kumpulkan, berarti menjadi 2 pangkat 1 ditambah 2 dikali 5 pangkat 1. Berarti 2 pangkat 3 dikali 5. Ini kan sama saja dengan 8 dikali 5, yaitu 40 ya. Gampang kan ya? Oke, contoh lain. Misalkan saya punya contoh yang kedua. Bentuk sederhana dari sini saya punya soalnya A kali B pangkat 3. Ingat ini yang dipangkatkan 3 hanya B-nya. Dipangkatkan negatif 1 berarti semua dipangkatkan negatif 1 dibagi A pangkat negatif 1 dikali B pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti kita bisa gunakan sifatnya dulu, berarti menjadi A pangkat negatif 1 dikali B pangkat negatif 3, ya kan? Per A pangkat negatif 3, karena negatif 1 kali 3 dikali B pangkat 6. Nah, kita gunakan sifatnya, yang bilangan pokoknya sama, berarti A pangkat negatif 1 dikurang karena dibagi, negatif 3, oke, dikali B pangkat negatif 3 dikurang 6, ya kan? Berarti menjadi A pangkat 2 dikali B pangkat negatif 9. Atau bisa kita tulis menjadi A pangkat 2 per B pangkat 9. Masih berkaitan dengan bilangan berpangkat dan sifatnya, saya punya contoh soal seperti ini. Diketahui A pangkat N dikurang 1 dikali B pangkat N dipangkatkan 3 dibagi A pangkat 2N dikali B pangkat N tambah 6 itu sama dengan A pangkat X dikali B pangkat Y. Pertanyaannya, tentukanlah nilai Y dibagi X. Maka dengan menggunakan sifat dari bilangan berpangkat, ini menjadi A pangkat 3 dikali N dikurang 1, ya kan?
dikali B pangkat 3N per, di sini, A pangkat 2N dikali B pangkat N ditambah 6. Berarti jadi A pangkat 3N dikurang 3 dikali B pangkat 3N per A pangkat 2N dikali B pangkat N ditambah 6. Berarti yang bilangan pokoknya sama-sama A, berarti menjadi A pangkat 3N dikurang 3 dikurang 2N, ya kan? Dikali B pangkat 3N dikurang dalam kurung N ditambah 6. Berarti menjadi A pangkat N dikurang 3 dikali B pangkat 2N dikurang 6. Karena negatif dikali positif 6 di sini ya. Nah, berarti dari sini kita bisa tentukan bahwa X-nya adalah N dikurang 3, Y-nya adalah 2N dikurang 6, ya kan? Yang jadi pertanyaan adalah Y per X. Berarti 2N dikurang 6 per N dikurang 3. Yang Y-nya bisa kita sederhanakan dengan distributif, berarti 2 dalam kurung N dikurang 3 per N dikurang 3. Nah, ini sama-sama N kurang 3, bisa kita sederhanakan, berarti hasilnya adalah 2. Sederhanakan bentuk pangkat berikut. 3 pangkat 1500 ditambah 9 pangkat 750 ditambah 27 pangkat 500. Nah, di sini bilangan pokoknya belum sama, berarti kita harus menyamakan dulu bilangan pokoknya ya. Untuk mempermudah, selalu usahakan bilangan pokoknya itu berupa faktorisasi prima ya. Karena 3 sudah bentuk bilangan prima, berarti nggak perlu diubah. Berarti 3 pangkat 1500 ditambah 9 bisa kita ubah menjadi faktorisasi primanya adalah 3 pangkat 2 dipangkatkan 750 ditambah 27 faktorisasinya adalah 3 pangkat 3 dipangkatkan 500. Berarti menjadi 3 pangkat 1500 ditambah 3 pangkat 1500 juga, karena 2 kali 750 ditambah 3 pangkat 3 kali 500 berarti juga 1500 ya. Maka bentuk ini menjadi 3 kali 3 pangkat 1500. Loh, kok bisa seperti itu? Ingat materi SD ya. Materi SD yang seperti ini contohnya. Kalau saya punya 3 kali 5, artinya apa sih? Artinya itu kan sebenarnya adalah 5 ditambah 5 ditambah 5. Maka kalau saya punya 3 pangkat 1500 tambah 3 pangkat 1500 tambah 3 pangkat 1500 ini sebenarnya adalah ya 3 dikali 3 pangkat 1500. Nah, berarti kan ini di sini 3 pangkat 1 dong dikali 3 pangkat 1500. Nah, berarti ini menjadi 3 pangkat 1 ditambah 1500. Menjadi 3 pangkat 1501. Oke guys, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.